Halo sobat rebahan yang hobinya makan tidur, terus hidup. Ya, kita senasib. Yang sekarang lagi sulit untuk mencari pekerjaan, saya doakan segera mendapatkan pekerjaan. Ya meskipun cari kerja itu sulit-sulit susah. Sama sih, saya juga seperti itu. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang film yang masih terbilang baru lah. Karena film ini baru rilis sih di bulan Juni ini. Film garapan Pixar Studio ini sangat menarik untuk ditonton. Meskipun genre film ini adalah film kartun, ya tetapi selalu ada makna sih yang tersirat di dalam film tersebut. Tentu, seperti film-film buatan Pixar Studio lainnya yang memang tidak bisa kita pandang sebelah mata, baik itu secara grafiknya maupun juga alur cerita yang ada di dalam film tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan film Luca. Animasi terbaru kolaborasi antara Disney dan juga Pixar mengisahkan tentang persahabatan yang tidak biasa, yaitu antara manusia dan juga monster laut yang dikenal menyeramkan oleh penduduk sekitar. Berlatar belakang di negara pizza yaitu Riviera, Italia, film ini menggambarkan sebuah persahabatan seorang bocah laki-laki yang bernama Luca dan juga Alberto. Mengambil waktu pada akhir tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, Luca yang hidup dengan rasa penasarannya terhadap kehidupan manusia sangat menantikan untuk naik ke atas permukaan laut. Orang tua Luca selalu memberitahu kepada Luca bahwa manusia adalah makhluk yang sangat menyeramkan dan Luca sangat dilarang untuk mendekati permukaan air karena ditakutkan nanti akan dimangsa oleh para manusia. Dan Luca pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke permukaan. Setiap harinya Luca habiskan waktunya untuk mengembala ikan-ikan kecil yang bentuknya seperti kambing sih kalau di kehidupan kita. Luca pun menggiring ikan-ikan tersebut untuk menuju ke hamparan padang lautan yang banyak tanaman laut atau rumput laut. Oke, lanjut. Ketika sedang asik mengembala para ikan miliknya, tak sengaja Luca melihat sebuah kapal yang melintas di atasnya. Luca pun membayangkan untuk bisa naik ke permukaan, tetapi usahanya itu pun sia-sia karena tidak bisa dia keluar dari air tersebut. Lalu Luca tersadar dan dia menemukan bahwa banyak benda-benda buatan manusia yang ada di dasar lautan, seperti jam beker dengan desain zaman dahulu dan juga barang-barang lainnya. Dan Luca pun pulang ke rumahnya dan bertemu dengan mama dan papanya. Melihat Luca yang sudah pulang dari mengembara bersama ikan gembalanya, papanya memanggil Luca untuk mempertanyakan pertanyaan yang cukup konyol. Memang sih karakter papanya ini cukup konyol, seperti kebanyakan suami-suami lainnya. Dan mamanya Luca ini bisa dibilang tegas ya. Memang seperti inilah keluarga itu. Seorang suami selalu menjadi penghibur di rumah dan seorang istri yang harus memegang kendali kalau di rumah sih. Ya karena ya memang seperti itulah sifat laki-laki kan. Daripada suami yang suka marah-marah dan suka keluyan gak jelas di luar, apalagi suka gitulah kan. Ya sudahlah, daripada malah curhat. Oke, lanjut. Lalu di keesokan harinya, sama seperti biasanya, Luca pun mengembala para ikannya dan Luca mencari barang-barang yang dijatuhkan oleh manusia. Entah itu dijatuhkan atau hanyut, ya Mimin juga tidak tahu sih. Yang pasti di dasar laut ada barang-barang buatan manusia. Luca pun memunguti barang-barang tersebut dan Luca pun melihat ada sebuah pemutar musik tradisional yang masih diongkel atau diputar secara manual. Dan Luca pun mendekati benda tersebut untuk mengobservasi benda itu. Tak terduga, datanglah seseorang yang dengan menggunakan baju penyelam di belakang Luca. Dan tiba-tiba, Luca pun terkejut karena kedatangan penyelam tersebut yang datang tanpa salam terlebih dahulu. Luca yang kaget mulai lari dan berusaha untuk bersembunyi di bebatuan untuk menghindari penyelam tersebut. Tetapi
usahanya pun sia-sia, karena penyelam berhasil mengikuti dan menemukan Luka. Luka yang masih merasa takut hanya bisa menutup matanya, dan dia pun dikejutkan dengan orang yang berada di pakaian penyelam tersebut adalah seorang monster, anjir. Di sini juga gue merasa sudah agak deg-degan. Nah, tahu-taunya monster juga. Ngapain juga ini monster pakai pakaian menyelam? Kan dia bisa bernafas tuh di dalam air. Memang aneh nih monster. Yap, monster tersebut bernama Alberto. Alberto pun segera meninggalkan Luka untuk menuju ke permukaan, dan Luka pun bergegas menyusul si Alberto. Karena teringat oleh pesan ibunya, Luka agak sedikit mengurungkan niatnya untuk naik ke permukaan karena dia merasa tidak aman di sana. Tetapi karena pujuk dan rayuan dari kata-katanya yang sebetulnya tidak manis sih dari Alberto, tetapi membuat Luka ternyata goyah keimanannya, dan Luka pun bisa ditarik oleh Alberto ke permukaan. Ketika di permukaan, Luka pun sangat terkejut dan terheran-heran makan daging sapi dengan sayur kol. Malah nyanyi. Luka pun terkejut karena badannya perlahan-lahan mulai berubah menjadi manusia, dan dia pun melihat di sekelilingnya dan berpikir ternyata berbeda dengan kondisi di dalam lautan selama ini. Saya pun di sini mulai berpikir, terus sekarang ini dia bernafasnya dengan paru-paru dong, karena kan insangnya menghilang. Lalu apakah ini yang dinamakan dengan evolusi Darwin? Ya, tapi versi 19 detiknya lah. Wah, sudahlah. Oke, lanjut. Luka pun mulai melihat sekelilingnya dan merasakan suasana baru dengan tubuh manusianya. Dia sangat takjub akan keindahan pemandangan alam yang berdurasi 19 detik tersebut. Pemandangan yang terpampang nyata tersebut belum pernah dia lihat sebelumnya, dan Alberto pun menunjukkan dan menjelaskan bahwa benda-benda yang Luka lihat itu ya salah, ya sama sih, Alberto juga salah menyebutkan nama-nama benda tersebut. Memang ya seperti itulah Alberto, sok-sokan banget ngajarin. Lalu yang menjadi kendala yang paling dasar adalah Luka masih belum terbiasa dengan menggunakan tubuh manusianya. Luka belum bisa berjalan dengan kedua kakinya, karena selama ini dia hanya menggunakan ekornya untuk berenang. Akhirnya, dengan sedikit arahan dari Alberto, Luka pun berusaha untuk bisa berjalan dengan kedua kakinya. Akhirnya dengan usahanya yang sangat keras, Luka pun bisa berjalan. Alberto pun menunjukkan kepada Luka tempat kediamannya, yaitu bekas menara yang ada di tepi laut. Alberto dan Luka pun mulai menaiki menara tersebut, dan ternyata di dalam menara tersebut sudah banyak barang-barang buatan manusia yang selama ini sudah Alberto kumpulkan, dan sekarang Alberto menjadi pengepul barang-barang bekas. Oke, lanjut. Setelah Luka takjub dengan barang-barang yang ada di ruangannya Alberto, di sana Luka juga melihat alat musik yang dia temukan di dasar lautan. Dengan sedikit usahanya, Luka berhasil memperbaiki alat pemutar musik tersebut. Lalu dengan mata polosnya, Luka melihat sebuah poster dengan gambar Vespa. Luka dan Alberto sangat menyukai motor Vespa, karena dengan Vespa tersebut mereka bisa menjalankan kehidupan dengan bebas dan bisa berkeliling dunia bersama. Lalu waktu demi waktu mereka lewati untuk membuat Vespa mereka sendiri, dan Luka pun pulang ke rumah dan hampir ketahuan oleh ibunya. Tetapi neneknya berhasil menolong Luka hingga akhirnya di keesokan harinya, maka jadilah Vespa versi mereka. Mereka sangat antusias untuk mencoba Vespa rakitan dengan bahan-bahan ala kadarnya. Dengan bahan-bahan yang serba adanya, disitulah mereka mulai bereksperimen dan mulai mencoba Vespa mereka. Dengan melakukan sedikit atraksi yang cukup konyol nih kan, dan juga berlebihan, mereka mencobanya berkali-kali dan selalu mengalami kegagalan. Tetapi di sini sih Mimin salut dengan semangat mereka sangatlah tinggi, karena memang kegagalan adalah awal dari keterpongkengan. Nah, meskipun mengalami kegagalan dalam setiap uji coba yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak pantang menyerah. Mereka terus melakukan percobaan demi percobaan, hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil melompati papan kayu yang ternyata diganjal oleh kura-kura. Karena tidak berhasil menciptakan Vespa mereka yang ala kadarnya,
Mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota, karena di sana pasti adalah orang yang bisa membuat Vespa untuk mereka. Mereka pun segera menuju ke kota dengan berenang. Lalu Alberto dan Luca pun menuju ke kota. Di sana dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang menaiki sebuah Vespa bagus berwarna merah. Mereka berdua kagum dengan kedatangan dari anak tersebut. Karena namanya sangat sulit untuk diucapkan, maka sebut saja dia Conte. Karena Luca tidak sengaja menjatuhkan motor Vespanya, Conte pun menjadi marah kepada Luca dan Alberto. Setelah itu, mereka berdua dibully habis-habisan oleh si Conte ini. Ketika dibully oleh geng Conte ini, datang seorang gadis yang menyelamatkan mereka berdua. Dan dari gadis inilah mereka berdua mengetahui kalau ingin mendapatkan sebuah Vespa, mereka harus bisa memenangkan perlombaan yang ada. Lalu mereka bertiga pun membentuk tim dan mulai berlatih untuk memenangkan perlombaan tersebut. Luca berlatih untuk perlombaan balap sepeda, padahal itu adalah kali pertamanya Luca naik sepeda. Lalu orang tua Luca pun tiba di kota untuk mencari Luca, dan mereka terkejut dengan perubahan pada tubuh mereka ternyata sama seperti Luca. Dan keesokan harinya Luca dan Alberto bertengkar karena Luca berkeinginan untuk bersekolah dengan gadis itu, tetapi Alberto tidak mau karena Alberto tidak bisa bersekolah. Lalu mereka berdua bertengkar di tepi pantai hingga akhirnya Alberto menunjukkan wujud aslinya kepada gadis itu. Luca yang tetap ingin bersekolah malah menuduh Alberto monster laut. Jiwa-jiwa impostor Luca ini mulai muncul. Tetapi tidak lama berselang, wujud Luca pun ketahuan oleh gadis itu, dan Luca pun ingin menyusul Alberto untuk mengajaknya mengikuti perlombaan lagi. Tapi Alberto sudah sedih, dikhianati oleh Luca karena dituduh impostor. Padahal sama-sama impostornya. Keesokan harinya Luca pun mendaftarkan dirinya lagi, tetapi dia pecah tim dengan gadis tersebut. Perlombaan pertama adalah lomba berenang. Dengan memakai pakaian penyelam, Luca malah berjalan di dasar laut karena takut penyamaran monsternya terbongkar. Tapi apalah berat asal sampai tujuan selamat. Hampir ketahuan wujud monsternya karena pakaian selamnya bocor. Luca pun mengikuti perlombaan keduanya, yaitu lomba makan pasta. Di sini terlihat Luca pun bisa menyelesaikan lomba tersebut dengan perut yang sangat kenyang. Luca pun segera menyusul Conte dan gadis itu yang sudah duluan berangkat untuk perlombaan balap sepeda. Saat perlombaan, Luca bertemu dengan orang tuanya, tetapi Luca sudah fokus untuk memenangkan perlombaan tersebut. Dan orang tuanya pun takjub dengan kegigihan yang ditunjukkan oleh Luca. Satu persatu Luca berhasil mendahului peserta lain, hingga Conte pun berhasil dia susul. Dengan semangatnya menggebu-gebu, Luca pun hampir memenangkan perlombaan. Tetapi hujan sudah mulai turun, dan Luca pun menghentikan sepedanya dan menepi di teras rumah. Lalu datanglah si Alberto dengan membawa payung untuk si Luca. Melihat hal itu, Conte langsung menuju ke Alberto dan menendangnya hingga jatuh. Karena Alberto terkena air, maka wujud monsternya diketahui oleh para penduduk, dan para penduduk pun bersiap-siap untuk menangkap Alberto. Tak terkecuali si Conte yang juga sudah siap dengan tombaknya. Melihat sahabatnya mau dijadikan tumbal, Luca pun segera menuju Alberto dengan tidak memperdulikan lagi wujud monsternya itu pun terungkap. Langsung menyelamatkan Alberto dari amukan massa dan bergegas menyelamatkan diri dari situasi yang tidak kondusif. Tetapi di belakang mereka, si Conte tetap mengejar mereka dengan membawa tombaknya. Conte berhasil menyalip Luca dan mulai melakukan ancang-ancang akrobatiknya. Tetapi si Conte malah jatuh karena ditabrak oleh gadis tersebut. Lalu mereka berdua pun menolong gadis itu yang jatuh karena menyelamatkan mereka. Mereka membawanya ke garis finish, tetapi di sana mereka sudah ditunggu oleh para warga yang sudah memasang wajah garang dan siap-siap untuk menangkap mereka. Tetapi ayah gadis itu yang mukanya lebih garang dari penduduk mampu untuk meluluhkan hati para penduduk dan menyatakan bahwa Luca dan Alberto lah pemenangnya. Malah si Conte lah yang tetap ngeyel dan menyuruh gengnya untuk menangkap Luca dan Alberto. Tetapi geng kapak ini melawan dan malah menjatuhkan si Conte ke kolam. Dan si Conte pun dijauhi oleh gengnya.
Setelah memenangkan perlombaan itu, Luca dan Alberto pun membeli sebuah Vespa bekas, dan keberadaan monster laut pun juga dimaklumi di kota tersebut. Dan selanjutnya, Luca dan kawan-kawan pun berpesta di rumah gadis tersebut. Luca dan keluarganya pun datang ke pesta itu, termasuk si neneknya. Keesokan harinya, mereka berdua mengantar kepergian gadis tersebut di stasiun kereta api untuk bersekolah. Tetapi, alangkah kagetnya ternyata keluarga Luca pun sudah merencanakan supaya Luca bisa bersekolah dengan gadis itu. Luca pun sangat merasa senang karena bisa bersekolah dengan para sahabatnya. Alangkah sedihnya, ternyata Alberto tidak ikut Luca untuk bersekolah karena dia ingin membantu ayah gadis itu untuk menangkap ikan di lautan. Lalu Luca pun meninggalkan keluarganya dan juga sahabatnya Alberto untuk menempuh pendidikan di tempat yang jauh, dan film pun tamat. Kalau ada pertanyaan seputar film ataupun masukan seputar film, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih nih buat kalian para rebahan di rumah yang sudah menonton channel saya. Oke, salam rebahan, dah.